Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ayun Vera Agustin dengan NIM akhir 074, Vera Nafiatul Zahra dengan NIM akhir 108, Nabila Fairuz Firdausi dengan NIM akhir 126, Nanda Maya Putri Karlina dengan NIM akhir 130, dan Maulita Penny Lestari dengan NIM akhir 133. Di sini kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Kreativitas Anak Usia TK. Perkenalkan, nama saya Ayun Vera Agustin dengan NIM akhir 074. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kreativitas. Anak usia dini merupakan masa keemasan atau masa yang paling penting bagi seorang anak guna memperoleh stimulus-stimulus yang tepat supaya kematangan perkembangan anak sempurna. Dilihat dari 5 aspek perkembangan anak, kreativitas tercampur ke dalam 5 aspek tersebut. Ke dalam pemberian rangsangan atau stimulus untuk mengoptimalkan perkembangan anak membutuhkan sebuah kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kreativitas supaya anak dapat mengolah ide-ide kreatif untuk memecahkan sebuah masalah serta anak mampu menciptakan sebuah hasil karya. Santol berpendapat bahwa kreativitas merupakan kemampuan untuk berpikir dalam cara-cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan pemecahan masalah yang unik. Sedangkan menurut Lowenfeld bahwa kreativitas merupakan seperangkat kemampuan seorang yang meliputi kepekaan, mengamati berbagai masalah melalui indera, kelancaran mengeluarkan berbagai alternatif pemecahan masalah, dan kemampuan memadukan atau mengombinasikan unsur-unsur seni menjadi sebuah karya seni. Selanjutnya, tujuan dari pengembangan kreativitas anak usia dini. Tujuan pengembangan kreativitas pada anak usia dini sangatlah penting. Pengembangan kreativitas ini merupakan sebagai basic skill. Dapat dicontohkan pada awal perkembangan anak, hanya mampu memanipulasi suatu gerakan ataupun suara, serta mencoba menirunya, berkreasi, dan mengekspresikan dengan gaya anak kecil, yaitu dengan khas dan unik. Selain itu, dapat kita jumpai pada anak usia 3-4 tahun. Anak dapat menciptakan apapun yang ia imajinasikan, seperti halnya dia tidak mempunyai sebuah patung kuda, tetapi anak ingin berpura-pura ia sedang menaiki seekor kuda. Dan alhasil, dia memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitarnya seperti kursi, meja, dan benda-benda lainnya. Selain itu, kreativitas ini juga sebagai kebutuhan sang anak terhadap kegiatan yang kreatif. Hal ini didasari dengan keinginan tahuannya mereka dalam mempelajari suatu yang tinggi. Menurut Hurlock berpendapat bahwa tujuan pengembangan kreativitas dapat memberikan suatu kesenangan dan kepuasan pada anak, menjadi bumbu dalam permainan karena kreativitas dapat membuat permainan menjadi lebih menyenangkan dan anak-anak merasa puas dan bahagia. Dengan kreativitas, anak dapat mencapai keberhasilan di bidang yang ditekuni. Dapat diartikan bahwa kreativitas anak dapat meningkatkan prestasi anak serta penyesuaian sosial pribadi anak akan berkembang dengan sangat baik. Adapun tujuan utama pengembangan kreativitas pada anak usia dini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenalkan cara mengekspresikan diri melalui hasil karya dengan menggunakan teknik-teknik yang dikuasai. Yang kedua, mengenalkan cara alternatif pemecahan sebuah masalah. Yang ketiga, dapat membuat anak lebih terbuka terhadap berbagai pengalaman dengan tingkat toleransi yang tinggi terhadap ketidakpastian.
Yang keempat, dapat membuat anak memiliki kepuasan diri terhadap apa yang dilakukannya dan sikap menghargai sebuah hasil karya orang lain. Yang kelima, membuat anak menjadi lebih kreatif. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sebelum saya lanjut kepada materi saya tentang ruang lingkup pengembangan kreativitas anak usia dini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Vera Nafiatu Zahra, NIM 200210205108. Nah, sebelum kita ke materi, saya ingin menjelaskan tentang beberapa sedikit hal tentang guru anak usia dini. Menjadi guru PAUD berbeda dengan menjadi guru pada umumnya, pada jenjang yang lebih tinggi. Walaupun dasarnya sama, tetapi menjadi guru PAUD memiliki esensi yang berbeda. Menjadi guru PAUD bukan sekedar mengajarkan 26 huruf, 9 angka, beberapa bentuk geometri, atau beberapa nama bulan. Namun, menjadi guru PAUD lebih dari itu. Mempersiapkan manusia masa depan, membantu orang tua menanamkan kebaikan, memelihara rasa ingin tahu dan cinta belajar. Namun, tugas guru PAUD tidak hanya mengisi otak anak dengan sejumlah pengetahuan, tetapi memenuhi isi hati mereka dengan kebaikan-kebaikan yang bersumber dari Tuhan, dan menyiapkan tangan-tangan anak didik agar kelak memiliki manfaat bagi semesta alam. Jika demikian tugas guru PAUD, maka pekerjaan mulia itu menuntut atau mempersyaratkan guru PAUD untuk memiliki kepribadian yang mulia, seperangkat pengetahuan untuk mendidik anak, dan sejumlah keterampilan berkomunikasi secara efektif, dan segudang kesabaran, sekumpulan kasih sayang yang nyaris tanpa syarat, dan tentu kedekatan kepada Allah yang menggenggam hati setiap manusia termasuk anak-anak. Jika tidak, maka anak-anak kemudian akan tumbuh menjadi manusia yang kepalanya penuh tetapi hatinya kosong dan tangannya tidak berguna bagi orang lain. Nah, selanjutnya masuk ke ruang lingkup pengembangan kreativitas anak usia dini. Nah, pada materi saya kali ini, saya akan menjelaskan 3 ruang lingkup pengembangan kreativitas anak usia dini. Pengembangan suatu kreativitas tidak hanya terpatok pada kemajuan dasar seninya, melainkan terdapat pada sebuah bidang pengembangan, mulai dari bidang pengembangan bahasa, fisik motorik, dan juga kognitif. Yang pertama yaitu ada bidang pengembangan seni, yang kedua yaitu bidang pengembangan bahasa, yang ketiga yaitu bidang kognitif dan fisik motorik. Nah, saya akan menjelaskan tentang bidang pengembangan seni yang pertama, yaitu bidang pengembangan seni termasuk ke dalam sebuah kemampuan mengekspresikan diri melalui suatu media kreatif, seperti menggambar dengan pensil, melukis dengan menggunakan cat, merobek kertas, membuat sesuatu dengan plastisin, mengekspresikan sesuatu gerakan maupun menciptakan sebuah permainan sendiri, seperti membuat rumah-rumahan dari pasir maupun bermain peran. Itu semua dilakukan oleh anak usia dini melalui kontrol dari kita. Jadi, kita tidak bisa membiarkan anak usia dini bermain sendiri tanpa pengawasan dari orang dewasa, dan kita harus selalu mendampingi. Yang kedua yaitu bidang pengembangan bahasa, mencakup kemampuan kecakapan dalam menyusun sebuah pola pikir serta pengungkapannya. Contohnya, anak disuruh bercerita tentang kegiatan di rumah selama liburan, melanjutkan sebuah cerita dalam cerita bergambar melalui sebuah imajinasinya sendiri. Nah, di sini anak usia dini bisa kita ajari untuk menceritakan tentang hal yang terjadi di dalam kehidupannya, seperti saat ia mungkin terjatuh, kemudian ditolong dan juga diobati oleh siapa, oleh ibu, oleh ayah, misalnya seperti itu. Kita harus bisa mengembangkan kemampuan berbahasa anak usia dini agar semakin dewasa usia anak usia dini, maka dia akan semakin lancar berbahasa. Yang ketiga yaitu bidang kognitif dan fisik motorik. Dalam hal ini mencakup beberapa kemampuan pemecahan suatu masalah,
serta mencari cara atau alternatif pemecahannya. Contohnya, permainan dengan menggunakan indera untuk mengemukakan benda tersebut, memperkirakan sesuatu agar mudah dilakukan, membayangkan sesuatu yang bahkan tidak mungkin terjadi. Nah, di sini anak usia dini pastinya memiliki imajinasi yang berbeda dengan orang dewasa. Maka dari itu, apapun imajinasi yang dikeluarkan oleh anak usia dini, kita harus selalu membuat anak usia dini itu selalu berimajinasi tentang hal yang diinginkannya ataupun difikirkannya. Karena jika kita tidak mengikuti imajinasi atau tidak merespon tentang imajinasi yang dimiliki anak usia dini, maka dia akan merasa malu, kemudian dia tidak ingin memberitahukan imajinasi yang sudah ia pikirkan. Jadi kita harus bisa untuk mengontrol anak usia dini agar selalu bisa membuat imajinasinya semakin berkembang, begitu. Nah, dalam ketiga bidang tersebut, semuanya itu penting untuk dilakukan. Tidak ada yang lebih penting ataupun ini ditinggalkan dulu, itu tidak ada. Karena semuanya penting dalam perkembangan anak usia dini, apalagi pengembangan kreativitas. Karena kreativitas itu sendiri muncul dari dalam diri sejak usia dini. Maka dari itu kita sebagai guru hendaknya kita bisa menstimulasi kemampuan-kemampuan tersebut. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya, pengertian guru atau pendidik. Pendidik mempunyai dua arti. Yang pertama, pendidik dalam arti luas adalah semua orang yang berkewajiban membina anak-anak. Secara alamiah, semua anak-anak sebelum mereka dewasa menerima pembinaan dari orang-orang dewasa agar mereka dapat berkembang dan bertambah secara wajar. Kemudian, pendidik dalam arti sempit adalah orang yang disiapkan dengan sengaja untuk menjadi guru dan dosen. Kedua jenis pendidik ini diberi pelajaran tentang pendidikan dalam waktu yang relatif lama, agar mereka menguasai ilmu dan tampil melaksanakannya di lapangan. Titik pendidik ini tidak cukup belajar hanya di perguruan tinggi saja sebelum diangkat menjadi guru atau dosen, melainkan juga belajar dan diajar selama mereka bekerja, agar profesionalisasi mereka semakin meningkat. Menurut Morrison, tahun 2012 nomor 6 mengemukakan beberapa hal terkait profil guru PAUD yang diharapkan titik memahami anak-anak. Adalah profil pertama, guru PAUD penting menunjukkan kemampuan memahami perkembangan anak, sehingga tahu bagaimana anak-anak tumbuh dan berkembang dalam seluruh aspek perkembangannya. Selain itu, guru PAUD harus memiliki sensitivitas terhadap latar belakang budaya dan etnis anak serta keunikannya masing-masing serta ramah terhadap anak-anak. Yang selanjutnya, peran dan tanggung jawab guru dalam mengembangkan kreativitas anak usia dini. Dalam mengembangkan kreativitas, anak memerlukan peranan yang penting dari seorang pendidik. Guru merupakan sebuah komponen penting di dalam sebuah pendidikan, serta proses belajar mengajar. Selain itu, guru merupakan komponen penting di dalam setiap pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam mengembangkan suatu kreativitas, guru memiliki beberapa peranan penting, antara lain, yang pertama, guru sebagai role model. Guru sebagai role model dapat diartikan sebagai panutan atau patokan. Anak didik akan memperoleh tingkah laku baru bila disaksikan dan ditirunya, di mana guru menunjukkan sebuah cara, sikap, dan ketekunannya dalam menggunakan sebuah perangkat. Suatu pembelajaran akan lebih mudah diterima oleh anak jika guru mengajarkan dalam bentuk perbuatan atau tingkah laku, bukan hanya menceritakannya secara lisan. Kemudian yang kedua, guru sebagai fasilitator. Sebelum guru memulai suatu kegiatan pembelajaran, maka guru akan menyiapkan terlebih dahulu alat peraga serta peralatan lainnya yang akan dibutuhkan oleh anak. Guru sebagai fasilitator harus mampu memfasilitasi seluruh kebutuhan anak selama proses pembelajaran berlangsung. Misalnya, jika anak ingin bermain dengan air, maka guru harus menyediakan berbagai peralatan yang dibutuhkan anak untuk bermain dengan air.
Memberikan fasilitas yang menyenangkan dan nyaman bagi anak juga hal yang harus diperhatikan oleh guru, karena hal tersebut akan berpengaruh pada anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga, guru sebagai mediator. Menurut Imam Musbikin tahun 2010 nomor 62 mengemukakan guru sebagai mediator hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang media pendidikan, baik jenis dan bentuknya, baik media material maupun non-material. Kegiatan dalam mengembangkan kreativitas anak ada beberapa kegiatan, seperti yang sering guru lakukan yaitu bermain plastisin dan balok. Kemudian yang keempat, guru sebagai inspirator. Menurut Jamal Makmur Asmani tahun 2012 nomor 122 mengemukakan sebagai inspirator, guru yang sukses adalah guru yang berbicara dengan bukti, bukan hanya sekedar kata-kata. Jika guru ingin menggali dan mengembangkan bakat anak didik, maka guru tersebut harus terlebih dahulu dapat menggali dan mengembangkan bakatnya, sehingga dapat menginspirasi anak didiknya untuk meniru langkah dan prestasinya. Guru akan menunjukkan karya kreatifnya pada tema dan pembelajaran tertentu. Itu tadi penjelasan materi dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malita Lestari dengan NIM 20021020205133. Saya akan melanjutkan materi akan selanjutnya, yaitu tentang penerapan kreativitas dalam berbagai aktivitas anak. Nah, menurut Seto Mulyadi mengatakan bahwa pengembangan kreativitas harus dimulai dari sejak dini. Apapun kegiatan anak harus dilakukan dengan dalam suasana yang menyenangkan, sehingga dalam pengembangan kreativitas tidak ada paksaan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa jika kita sebagai pendidik akan mengembangkan kreativitas anak, hendaknya kita membawakan materi tersebut dengan membuat anak gembira dan senang, sehingga materi yang kita jelaskan tersebut dapat terserap ke otak anak. Sebaliknya, jika kita tidak bisa membuat kegiatan tersebut semenarik mungkin hingga mengakibatkan anak bosan dan enggan mengikuti, maka apapun yang kita lakukan itu akan sia-sia. Karena materi yang kita jelaskan tersebut tidak terserap ke otak anak. Maka dari itu, kita sebagai pendidik harus memiliki suatu skill di mana kita bisa mengubah metode-metode pembelajaran kita agar anak tidak mudah bosan, sehingga pencapaian pembelajaran yang ingin kita capai dapat terlaksana dengan baik. Nah, adapun penerapan kreativitas dalam berbagai kegiatan anak, yaitu yang pertama, mengembangkan kreativitas anak usia dini melalui kegiatan menggambar. Dengan melalui kegiatan menggambar, otomatis anak akan menuangkan ide-idenya, karena dengan kegiatan menggambar dapat meningkatkan motivasi, ketertarikan, dan peran aktif anak dalam belajar, sehingga kreativitas anak turut meningkat. Nah, kegiatan pembelajaran harus dilakukan semenarik mungkin agar anak tidak cepat bosan. Misalnya, anak-anak dibawa ke halaman sekolah
untuk menggambar daun-daunan, pohon-pohonan, bunga-bunga, dan lain-lain. Nah, dari hal tersebut maka setiap anak akan menghasilkan suatu gambar yang berbeda-beda sesuai keinginannya dan imajinasinya. Selanjutnya yang kedua yaitu kreativitas anak melalui kegiatan bermain. Bermain merupakan suatu kegiatan di mana menimbulkan kesenangan pada anak serta membantu anak mencapai perkembangan dan sebagai cara yang alami dalam memahami diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Dalam bermain, anak bebas mengekspresikan perasaan, ide-ide, maupun imajinasinya yang kadang tidak selalu selaras dengan kenyataan sebenarnya. Nah, kreativitas ini merupakan kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Bermain kreativitas merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi, berimajinasi, berekreasi, mengekspresikan perasaannya baik dengan alat maupun tanpa alat sehingga menimbulkan kesenangan pada anak yang memungkinkan anak menciptakan berbagai kreativitas dari imajinasinya itu sendiri dengan tujuan memelihara perkembangan atau pertumbuhan optimal pada anak melalui bermain yang efektif, yang kreatif, interaktif, dan terintegrasi dengan lingkungan bermain anak. Misalnya, anak ingin bermain kuda-kudaan sedangkan anak tidak memiliki boneka kuda misalnya. Nah, anak bisa berimajinasi dengan kursi. Mereka membayangkan sebuah kursi itu seekor kuda. Nah, dengan kegiatan bermain seperti itu, anak dapat meningkatkan kreativitasnya. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan kreativitas anak melalui kegiatan mewarnai. Yang pertama tadi menggambar, nah selanjutnya ini yaitu mewarnai. Mewarnai adalah kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak. Pada kegiatan mewarnai, anak dapat menuangkan ide-idenya, segala imajinasinya yang mereka miliki. Nah, gambar yang dihasilkan anak dapat menunjukkan suasana hati mereka. Kegiatan mewarnai banyak memberikan manfaat bagi anak. Antara lain yang pertama, melatih anak mengenal aneka warna dan nama-nama warna seperti merah, putih, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Yang kedua, melatih anak untuk memilih kombinasi warna dan membantu anak untuk belajar keserasian dan keseimbangan warna. Misalnya, anak menggambar pemandangan pegunungan misalnya. Nah, gunungnya nanti diwarnain warna biru, terus ada mataharinya itu warnanya kuning, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, stimulasi daya imajinasi dan kreativitas. Nah, dari mewarnai ini dapat stimulasi imajinasi dan kreativitas anak. Misalnya, anak ingin mewarnai gambar unicorn. Unicorn ini sebuah kuda tetapi memiliki banyak warna seperti itu. Nah, terus yang keempat, melatih mengenai objek sehingga anak memahami detail objek yang akan diwarnai terlebih dahulu sebelum mereka warnai. Nah, melatih mengenai objek ini anak itu sebelum warnai mereka harus mengenali dulu itu gambar apa sih. Dan kalau kita ingin mewarnai, kita harus tahu dulu itu gambar apa, terus harusnya warna apa, seperti itu. Dan selanjutnya melatih anak membuat target. Target ini kayak semisal anak menggambar sebuah taman. Nah, dari taman ini anak harus membuat target. Di taman ini harus ada bunganya harus warnanya merah, kuning, terus daunnya nanti hijau, seperti itu. Lalu melatih anak mengenal garis batang bidang.
Batang bidang ini maksudnya itu kan digambar ada kumpulan garis gitu kan. Itu dapat melatih anak mengenal garis batang bidang. Yang selanjutnya melatih keterampilan motorik halus anak sebagai salah satu sarana untuk mempersiapkan kemampuan menulis. Nah, dari goresan-goresannya, dari caranya dia mewarnai, itu dapat melatih keterampilan motorik halus. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.